Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan teman-teman dengan temanya memiliki Tuhan secara sempurna hanyalah dengan memberikan 100% seluruh hidup kita, baik harta dan tata serta keluarga kita. Dari kitab Matius pasal 19 ayat 1 sampai 15 dan kitab Matius 19 sampai ayat 16 sampai 30. Nah, ini tema ini teman-teman, saya cuma ingatkan itu ya, memiliki Tuhan secara sempurna. Apabila kita terus menggali pengenalan pengertian akan firman Tuhan, itu ternyata tidak bisa teman, kalau tidak sampai 100% secara total kita berikan kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, yang agak berbeda, dan bukan agak berbeda, yang berbeda sekali, apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, apabila kita benar-benar mau total ikut kepada Tuhan, ikut perintah peraturan firman Tuhan, itu ternyata bertentangan sekali teman-teman dengan prinsip-prinsip duniawi, ya, dimana kalau kita kaitkan secara umum itu, yang namanya prinsip rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya itu ya terkait teman-teman dengan bagaimana kita hidup itu harus kudus, harus terpisah daripada dunia ini gitu. Dunia ini, nah dunia ini kan relatif teman-teman. Dunia ini relatif sekali, bisa bicara dunia secara keluarga kita atau harta kita atau tata kita, itu hal-hal duniawi seperti itu teman-teman. Nah, Tuhan ingin kita kudus, seolah-olah tidak terikat oleh hal-hal seperti itu. Ya, kita tidak terikat oleh harta, kita tidak terikat oleh tahta, kita tidak terikat oleh keluarga. Nah, urusan keluarga teman, satu-satunya yang diizinkan Tuhan untuk kita bisa menemani kita di dalam dunia ini, ya cuman pasangan kita teman-teman. Suami berarti ya istrinya, istri ya berarti suaminya. Adapun kalau bicara itu untuk kepentingan duniawi teman-teman, tapi kalau bicara dari kepentingan rohani, ya Tuhan sudah berikan roh Tuhan di dalam kita gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita menjalani hidup sesuai dengan perintah perintah firman Tuhan, ya dengan disertai secara rohani oleh roh Tuhan dan secara duniawi oleh pasangan kita. Nah, problemnya kadang-kadang pasangan kita pun tidak bisa menyatu teman-teman. Jadi antara suami dan istri itu biasanya kalau terjadi perbedaan level iman, yaitu biasanya akan terjadi kendala kekurang harmonisan teman. Begitupun juga kita apabila tidak dalam mengenal firman Tuhan, tidak lebih mampu mengerti firman Tuhan, rasanya juga bagaimana menghidupkan roh Tuhan juga akan jadi pincang-pincang begitu, menjadi kagok-kagok nggak keruan gitu. Nah, cuma kalau kita terus dalami, kita coba belajar merenungi firman Tuhan itu, kalau saya simpulkan teman-teman, ya kita sadar nggak sih bahwa apabila kita benar mau mengikuti Tuhan itu, seperti contoh di firman Tuhan yang orang kaya mau ikut Tuhan itu, orang kaya bilang dia sudah lakukan semua hukum-hukum yang diberikan, hukum-hukum Taurat itu sudah dilakukan semua. Ya cuman ya kembali lagi firman Tuhan katakan ya kalau mau ya hartanya dilepaskan gitu, ya tahtanya dilepaskan, ya datang kepada apa yang diperintahkan dan lakukan itu gitu. Nah, ini tidak mudah dan ternyata orang kaya itu tidak mau teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah kita mau gitu ya? Ini juga buat saya pribadi juga tanda tanya teman-teman. Apakah kita mau gitu apabila memang dengan syarat melepaskan segala-galanya itu, yang melepaskan harta, melepaskan tahta, bahkan melepaskan keluarga kita gitu. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita dianggap tidak jadi nggak wajar gitu hidup di dunia ini, kok seperti itu anehnya gitu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, memang perintah peraturan firman Tuhan itu pada prinsipnya ya memang dianggap ketidakwajaran bagi duniawi dan juga kebodohan bahkan gitu. Karena memang beda targetnya teman, beda target. Jadi rancangan kehendak Tuhan untuk kita dengan rancangan kehendak dunia untuk kita itu memang bumi langit teman, memang berbeda sekali. Nah, ini saya nanti coba mau jelaskan di draft teman-teman. Cuman saya pikir saya biarin masuk ke dalam firman-Nya dulu teman-teman supaya tidak tertinggal gitu. Nah, ini saya ngambil dari kitab Matius teman-teman pasal 19 ayatnya 1 sampai selesai 26 teman-teman. Sampai 26 gitu. Oh, bahkan sampai 30 teman-teman. Semua sampai 30. Nah, ini saya coba bagi dua teman-teman. Jadi kitab Matius pasal 19 ayat 1 sampai 15 dan nanti disambung lagi dengan kitab Matius 19 ayat 19 sampai 30 teman-teman.
Ini saya bacakan dulu yang ayat satunya, perikopnya judulnya perceraian. Setelah Nabi Isa selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, Nabi Isa tersebut. Dan Nabi Isa pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Nabi Isa, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Nabi Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, kata Nabi Isa kepada mereka, ya karena ketegaran hatinya si umat dan jemaatnya Nabi Musa tersebut, ya maka Nabi Musa mengizinkan ya kita menceraikan istri kita. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kalau Nabi Musa itu memberikan surat perceraian, itu bukan karena pengennya Nabi Musa, karena dipaksa oleh kita sebagai manusianya gitu loh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Maksudnya jadi kalau seribet ini gitu ya, lebih baik nggak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kalau cerita kawin tidak kawin teman-teman ya Nabi Isa cuma ingatkan bahwa ya tergantung gitu. Jadi ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya mungkin dari bawaannya sudah cacat kali teman-teman, atau sudah abnormal gitu, sudah beda gitu. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang, ya ini kalau cerita ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, mungkin salah satunya itu seperti zaman dulu kerajaan di Tiongkok teman-teman, orang jadi dikebiri gitu, jadi orang laki-laki dikebiri ya untuk bisa menjaga di dalam istana supaya mungkin tidak menggangguin permaisuri atau selir-selir raja mungkin. Jadi ya itu tidak bisa kawin karena memang dikebiri oleh orang itu. Dan ada orang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Nah ini ada juga yang sepertinya contohnya sekolah seminari gitu tidak diizinkan untuk berkeluarga, itu juga ada tidak kawin gitu. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Nabi Isa memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Nabi Isa supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Anak-anak itu dimarahi oleh muridnya. Tetapi Nabi Isa berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi orang-orang yang seperti anak kecil ya teman-teman, dari arti kata tulus hatinya, suci hatinya itu, yaitu adalah orang-orang yang pemiliknya surga, maksud Nabi Isa begitu gitu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah ini saya sudah selesai bacakan ayat 1 sampai 15. Nah sekarang masuk ke dalam yang ayat 16 sampai 30 teman-teman. Perikopnya berubah lagi, judulnya orang muda yang kaya, perikopnya gitu. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Nabi Isa, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan Allah.
Kata orang itu kepadanya, pada Nabi Isa gitu. Ya perintah yang mana? Kata Nabi Isa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Nabi Isa, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jadi artinya mau total nih untuk Tuhan itu. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak gitu, banyak hartanya. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, maksudnya gerbang lubang jarum gitu, daripada ini lubang jarum nama teman-teman, nama gerbang gitu, bukan lubang jarum yang benar gitu. Jadi sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui gerbang lubang jarum itu daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah dapat diselamatkan? Nabi Isa memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Gitu. Nah, upah mengikut Nabi Isa. Kalau saya kadang-kadang Nabi Isa itu saya conversion ke dalam upah mengikut firman Tuhan, jadi supaya bisa lebih universal teman-teman. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Nabi Isa, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, kata Nabi Isa kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersembayang di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini pagi ini saya sudah bacakan semua teman-teman dari kitab Matius pasal 19 ayat 1 sampai 30. Nah sekarang saya coba masuk ke draft untuk bisa lebih mendetailkan teman maksudnya apa gitu. Jadi kembali ke judulnya teman-teman, di draftnya itu ditulis, memiliki Tuhan secara sempurna hanyalah dengan memberikan 100% seluruh hidup kita, baik tentang terkait harta dan tahta serta keluarga. Ini maksudnya teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa memang mengikut Tuhan itu syaratnya seperti ini teman-teman. Orang kaya pun tidak jadi ikut Tuhan gitu, karena kembali lagi firman Tuhan katakan ya apabila ikut Tuhan itu memang mesti melepaskan segala-gala hal yang di duniawi teman-teman. Bukan cuma harta saja, tapi tahta juga dan keluarga kita, bahkan hobi kita, kesenangan kita, segala macam teman. Tidak ada yang bisa digenggam di dalam surga ini gitu. Yang Tuhan cuman kalau saya pelajari dari lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya bagaimana sih kita apabila kita memang ingin sempurna, apabila kita ingin maksimal ikut percaya taat kepada Tuhan, ya tidak bisa lain teman-teman. Ya hidup harus dengan sesuai perintah peraturan firman Tuhan dan ditemani oleh Roh Tuhan gitu dalam hal rohani. Nah adapun untuk urusan duniawi, ya Tuhan cuma izinkan kita cuma dengan pasangan kita teman-teman. Nah pasangan kita pun kadang-kadang nggak bisa ketemu teman-teman karena beda level iman, karena beda kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, beda kemampuan mengerti akan firman Tuhan, beda akan keberanian melakukan firman Tuhan. Nah ini antara pasangan suami istri aja belum tentu bisa akur teman-teman. Tapi kalau ngelihat peluangnya gitu, ya Tuhan cuma memberikan, kalau dari persepsi saya ya cuma 3 itu teman-teman. Bagaimana Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan,
bagaimana kita ditemani oleh roh Tuhan gitu dalam hal rohaninya, dan kita ditemani oleh pasangan kita dalam hal duniawinya. Itu yang lain tidak ada, teman. Yang lain itu termasuk kategori harta, tahta, dan keluarga kita, dan itu harus dilepaskan semua, teman-teman. Apakah kita mau gitu? Ya kenapa kok kita terus-terusan menyebut kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan, kita taat kepada Tuhan? Ya sampai di mana gitu? Ya pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu sampai di mana? Akan pribadi Tuhan itu sampai di mana gitu? Yang jelas orang kaya itu begitu dia bicara ingin lebih gitu, lebih percaya, lebih mengasihi, lebih taat kepada Tuhan, ya akhirnya batal, teman. Karena ujungnya ya terkait dengan tidak bisa melepaskan hal duniawi, tidak bisa melepaskan soal harta, soal tahta, bahkan keluarga. Karena istilahnya Tuhan itu kan apa ya? Tuhan kan hanya ingin ke manusia itu cuma dua, di pengertian saya seperti itu, teman. Bagaimana kita pribadi melakukan firman Tuhan, dan bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Cuma dua itu saja, teman-teman. Jadi tidak dibebani dengan kita itu harus kaya atau harus miskin, ya, yang terkait dengan harta misalnya. Kita itu harus bisa populer, harus bisa terkenal, harus bisa dihargai, yang terkait dengan tahta. Atau kita itu harus bisa harmonis keluarganya, berduyun-duyun kemana bersama-sama. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ya bahkan arti kudus di sini gitu, kalau bicara Tuhan kudus sehingga kita harus kudus, salah satu pengertian kudus itu ya artinya dipisahkan gitu. Dan jadi memang kita mesti beda dengan dunia gitu, beda dengan orang-orang dunia, orang yang berkeyakinan, bahkan orang kebanyakan gitu. Ya ini yang mesti itu. Nah saya coba baca di draft saya dulu, teman-teman. Kita Matius pasal 19 ayat 1 sampai 6. Prinsip dasar kebenaran hidup dalam firman Tuhan adalah hidup kudus. Salah satu arti kudus adalah hidup terpisah, tidak tercampur dengan yang lain dalam cara-cara hidup duniawi, dan satu-satunya yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan adalah hubungan suami istri itu, yang sudah dipersatukan Tuhan dan dianggap suami istri adalah satu daging yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau kita bicara kudus, teman-teman, kudus dalam arti kata, salah satu arti kudus itu tadi saya baru searching di Google, ya artinya kudus itu adalah yaitu salah satunya itu hidup terpisah, tidak tercampur dengan yang lain-lain. Dalam hal ini ya pasti kaitannya dengan orang-orang dunia atau orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan itu yang mayoritas yang saya sering katakan itu adalah orang yang bertuhan, orang yang beragama, bukan bertuhan, orang yang beragama tapi kurang mengenal pribadi Tuhan secara dalam, dan juga kurang mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah ini yang disebut orang berkeyakinan itu ya mirip-mirip orang dunia, teman-teman. Bahkan lebih bahaya kan menurut saya, karena sudah mengaku mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi dalam realitinya tidak mengenal, tidak mengerti, dan bahkan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi bahaya, teman. Kalau orang dunia kan memang tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan, wajar-wajar aja. Satu saat mungkin mereka akan bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang berkeyakinan kan tidak, teman. Karena dia sudah merasa bahwa dia mengenal, sudah mengerti, dan dia tidak melakukan firman Tuhan, dan waktu dia tidak melakukan firman Tuhan dianggapnya ya sudah melakukan firman Tuhan, padahal tidak, ya belum kenal dan belum mengerti, tapi dianggapnya sudah mengenal dan mengerti. Nah itu orang berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Jadi orang-orang yang kudus itu ya Tuhan harapkan yang terpisah dari orang-orang dunia dan orang berkeyakinan tadi, teman-teman. Nah kalau kita bicara contoh yang dalam realita kita lihat dalam keluarga kita aja, teman-teman. Kita jangan melihat dari komunitas atau masyarakat gitu ya di sekitar kita. Kita bicara di keluarga kita aja. Di keluarga kita besar, di keluarga besar kita ini kita terpisah nggak sih gitu? Ya kita akan terpisah apabila keluarga besar kita rata-rata orang dunia dan orang berkeyakinan. Ya otomatis kita yang akan belajar menjadi kudus yang jadi terpisahkan, teman-teman. Begitupun juga dengan keluarga kecil kita. Kalau tadi keluarga besar kita saya anggap keluarga paman dan bibi gitu. Nah tapi kalau di keluarga kecil kita, kakak adik kita, keluarga kakak adik kita, sama aja, teman-teman. Kalau mereka istilahnya belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, belum mengenal mengerti akan pribadi Tuhan, jangan-jangan kita juga jadi terpisah lagi, teman-teman. Terpisah dari keluarga kecil kita. Nah sampai kita masuk ke dalam keluarga kita sendiri, teman-teman. Keluarga kita terdiri dari pasangan kita, suami berarti istrinya, istri berarti suaminya, anak-anak kita, mungkin nyambungnya
istilahnya dengan mantu kita, mungkin dengan orang tua kita atau dengan mertua kita, kurang lebih kan level satunya gitu, kedekatan level satunya itu kan seperti itu teman-teman. Nah kalau saatnya di keluarga kita sendiri juga tidak ada kesamaan level iman yang dalam arti kata pengenalan pengertian akan Tuhan dan firman Tuhannya, ya tidak beda level keberanian untuk melakukan firman Tuhannya, ya ini juga kan jadi akhirnya bisa terpisah lagi teman-teman. Bisa kitanya tersudut seolah tinggal kita berdua saja dengan pasangan gitu. Jadi suami hanya dengan istrinya dengan suami. Kenapa? Karena suami istri itu terikat oleh peraturan firman Tuhan bahwa tidak bisa diceraikan teman. Jadi bersatu. Nah yang lebih konyol teman-teman, apabila sudah tinggal sisa yang kudus itu, tinggal tersisa suami istri, istri suami gitu, seolah tinggal tersisa berdua. Nah level imannya tidak sama lagi teman-teman. Level tingkat pengenalan pengertian dan keberanian melakukan firman Tuhan antara suami dan istri tidak sama. Nah ini kan jadi makin repot teman-teman. Jadi bagaimana gitu ya? Yang mestinya istri adalah jadi penolong si suami, tapi tidak terjadi seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya terjadi keributan itu kan karena kembali lagi si suami mungkin kurang mengasihi istri, tapi istri juga kurang tunduk kepada suami. Jadi akhirnya ini yang menyebabkan si suami istri itu tidak bisa harmonis teman-teman. Jadi kadang-kadang saya sharingkan ke teman-teman dan keluarga saya gitu. Ya contoh kalau kita lihat tokoh-tokoh di kitab suci kita, ya contohnya Nabi Ayub dengan istrinya gitu, ya atau Nabi Abraham dengan istrinya. Di situ kan terjadi perbedaan yang mencolok sekali teman-teman. Ya apabila kita menyimak dari cerita Nabi Ayub dan istrinya, ya ini jelas yang namanya istrinya ini tidak tunduk kok kepada suaminya. Akhirnya jadi berantakan semua. Tapi sebaliknya kalau kita ngelihat dari sisi Nabi Abraham gitu, ya istrinya Sarai itu sangat tunduk terhadap suaminya. Akhirnya terjadi keharmonisan di dalam keluarga gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, kita mesti sadar bahwa yang namanya apabila kita ingin memiliki Tuhan secara sempurna itu, ya kita harus hidup kudus. Nah hidup kudus itu akhirnya begitu teman-teman. Ya kita bisa terpisahkan dari harta kita, bisa terpisahkan dari tahta kita, bisa terpisahkan dari keluarga kita teman-teman. Bisa seperti itu gitu. Nah cuma Tuhan kasih dispensasi kalau bisa terhadap pasangan kita, suami terhadap istrinya, istri terhadap suami, ya jangan sampai kehilangan. Dan kalau kehilangan benar-benar ya itu firman katakan kayaknya enakan tidak nikah loh. Nanti di ayat berikutnya coba kita bahas ini gitu. Ya cuma Tuhan bilang ya itu kan cuma karena karena pengertian yang dari Tuhan saja yang bisa membuat kita ini enak menikah atau tidak menikah, pantas menikah atau tidak menikah, perlu menikah atau tidak menikah gitu. Cuman dari karunia Tuhan aja gitu. Coba nanti kita baca setelah ketemu ayatnya teman-teman. Matius pasal 19 ayat 7 sampai 12. Karena ketegaran hati manusia, maka terjadi perceraian. Bukanlah hal mudah untuk hidup bersama suami dan istri, karena perlu menyatukan dua orang yang jadi satu oleh karena perkawinan. Sampai sebagian orang katakan dan memilih untuk tidak kawin. Tuhan katakan hanya yang dikarunia Tuhan saja yang dapat mengerti akan perihal tersebut. Nah ini sebenarnya kalau cerita sampai banyak orang yang kalau ribet begini soal pernikahan gitu, ya tetap ujungnya itu mengandung resiko bisa perceraian gitu. Ya sedangkan hidup kudus ya sudah mengharapkan kalau hidup kudus itu kan sudah makin terpisah dari umum teman. Jadi Tuhan sudah pernyadai bagaimana hidup sesuai perintah peraturan Tuhan dengan dipersenjatai, yaitu teman secara rohaninya roh Tuhan, teman secara duniawinya pasangan kita. Nah, tapi kalau pasangan kita sudah tidak bisa akur dengan kita, ya sampai ada banyak orang yang mengatakan ya lebih baik tidak kawin, meskipun Tuhan katakan bahwa ya yang mengerti akan perihal tersebut tidak semua orang gitu, hanya orang yang dikaruniai Tuhan saja yang dapat mengerti apa perlu kawin atau tidak kawin, atau lebih baik tidak kawin atau lebih baik kawin gitu. Nah ini ya seperti itu teman, karena problemnya ya apabila sudah menikah itu ya ada syarat yang tidak bisa diceraikan gitu, harusnya seperti itu teman-teman. Kitab Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Firman kehendaki agar kita yang menghalangi orang yang masih kanak-kanak secara fisik
atau masih kanak-kanak secara rohani. Ini yang dimaksud dengan kanak-kanak itu kan bisa relatif, teman. Ya, teman-teman yang bisa disebut kanak-kanak karena memang masih kecil gitu. Ya memang secara fisik masih kecil, masih sebagai anak kecil. Tapi bisa juga teman-teman kalau secara rohani, kanak-kanak itu bisa diartikan juga kanak-kanak rohani, teman. Kalau kanak-kanak rohani bisa saja umurnya sudah dewasa secara fisik, tapi ya pengenalan, pengertian akan firman Tuhan itu masih seperti kanak-kanak, teman-teman. Nah, orang-orang yang seperti ini mestinya maksud Tuhan kan jangan tidak direspon gitu ya. Kita justru harus merespon anak-anak kecil ya. Bahkan Tuhan katakan kalau kita mau masuk ke dalam surga ya justru bagaimana kita mesti belajar tulusnya anak-anak kecil itu, teman-teman. Bagaimana tulus untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan kita mesti bisa memberkati anak-anak kecil yang secara fisik maupun anak-anak kecil secara rohani, ya bagaimana caranya kita mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, teman, bahwa yang namanya hidup itu harus begini sehingga mereka bisa terselamatkan. Itu tugas kita salah satu kepada sesama kita seperti itu, teman-teman. Kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22, firman katakan, jikalau kita hendak sempurna melakukan firman Tuhan, pergilah, jualah segala milik kita dan berikan kepada orang miskin, agar kita beroleh harta di surga. Kemudian datang dan ikutlah perintah dan peraturan firman Tuhan. Apakah kita masih mau jadi pengikut firman Tuhan? Jika untuk dapat hidup sempurna harus melepaskan hal-hal duniawi. Nah, ini yang kadang-kadang jadi saya juga jadi bingung sendiri sebenarnya. Kenapa kalau saya pribadi mempelajari makin dalam pengenalan akan firman Tuhan dan mengerti, belajar lebih mengerti akan firman Tuhan, ujung-ujungnya ikut Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari sisi orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, kok rasanya ikut Tuhan itu tuh mudah-mudah aja, dikatakannya mudah-mudah aja gitu. Bahkan orang dunia, teman, orang dunia atau mungkin orang berkeyakinan yang paling banyak gitu, ya seolah-olah apa ya, ikut Tuhan itu cuma cukup dengan simbol-simbol saja, teman-teman. Dari mulai simbol, kalau di Nasrani itu simbol menerima Tuhan, menerima firman Tuhan dengan cara dibaptis gitu. Itu kan sebagai formality atau simbol saja, teman-teman. Nah, orang dunia, orang berkeyakinan, khususnya orang berkeyakinan lebih senang menerima simbol-simbol secara seperti itu, teman-teman, dibanding mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi dianggapnya apabila sudah secara formality atau secara simbolis sudah menerima pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dianggapnya sudah selesai gitu. Nah, padahal kan tidak ada artinya, teman-teman. Ya Tuhan kan tidak menghendaki hanya simbol-simbol formalitas saja gitu. Ya Tuhan tidak menghendaki kita ini beragama sudah seolah dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh orang lain, kita ini sudah beragama, maksudnya sudah bertuhan gitu. Tapi kita tidak sampai mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah, ini kan yang gawat kan ini, teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang mayoritas yang seperti itu, teman-teman. Makanya saya kadang-kadang sering bertanya sendiri, apakah saya mau gitu ya untuk bisa memiliki Tuhan secara sempurna gitu. Masih mikir, sampai ini hari aja masih mikir, udah 22 tahun berjalan gitu. Ya apa benar ya saya kalau sampai benar mau ikutin Tuhan secara sempurna, ya saya juga pasti akan mengalami hal-hal seperti orang kaya, cerita orang kaya tadi gitu, teman-teman. Jadi pengen orang kaya itu pengen ikut Tuhan gitu, ya pengen masuk surga, tapi juga tidak mau melepaskan hal-hal duniawi yang dia sudah raih gitu. Nah, ini kan yang makin berat, teman. Berarti kesimpulannya apabila kita nalar gitu, kita pakai dengan pikiran rasio, apabila kita memiliki Tuhan, apabila kita mengingini memiliki Tuhan secara sempurna, ya otomatis kan jadi bertentangan, teman-teman. Jadi semakin besarnya harta kita, tahta kita, semakin tingginya tahta kita, semakin harmonisnya keluarga kita berarti makin susah, teman-teman, untuk bisa ikut Tuhan secara sempurna gitu. Ya karena kita terbebani akan harta kita, yang merasa bahwa harta kita itu tidak bisa dilepaskan. Kita butuh tahta kita sebagai penghormatan masyarakat kepada kita. Kita juga butuh kepuasan keluarga untuk bisa menyenangkan hati kita, teman-teman. Jadi ini kaitannya
Seperti itu. Kalau orang dunia kan mungkin harta tahta dan wanita katanya. Kalau cerita orang dunia kan katakan gitu. Tapi kalau di dalam pengertian saya, kalau kita bicara secara rohani, ya kita harus melepaskan harta kita, tahta kita, dan keluarga kita. Itu. Dan keluarga kita itu cuma diwakilkan simbolis ya oleh suami yang memiliki istri, istri memiliki suami. Cuma itu saja, teman. Itu pun juga mengandung resiko untuk tidak ketemu, teman. Tidak bisa sejalan gitu. Nah, ini jadi kembali lagi bahwa yang namanya ikut Tuhan itu ya kalau pengen sempurna itu maksudnya gitu, teman-teman. Ya kita nggak bisa ikut Tuhan itu dengan tetap mempertahankan menggenggam erat itu harta kita, mempertahankan tahta kita, bahkan yang kita menjaga keharmonisan keluarga kita. Ini yang rasanya agak susah, teman-teman, susah. Ini pengertian saya kalau seperti itu, teman-teman. Dan saya pun rasanya belum tentu bisa, teman-teman. Ya saya bisa seperti orang kaya yang tadi gitu. Cuman pengertiannya mungkin kalau orang kaya itu baru setelah diajarkan, diberitakan oleh Nabi Isa gitu. Tapi kalau saya makin lama makin mengenal-mengerti, kok firman menggiring kita seperti ini loh. Ya apa kita tetap mau gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang butuh buru-buru sampaikan ke teman-teman itu ya seperti itu gitu. Jadi jangankan kita cuman apa sih beranggapan bahwa seperti orang yang kaya tadi kan melakukan kebaikan itu dianggapnya sudah cukup gitu untuk ikut dengan Tuhan. Tapi ternyata kan tidak, teman-teman. Ya ikut dengan Tuhan itu ternyata tidak cuma cukup berbuat baik secara horizontal, tapi harus berbuat benar gitu secara vertikal. Nah ini yang kadang-kadang banyak teman-teman yang nggak tahu, teman-teman. Jadi akhirnya kebenaran firman Tuhan itu dibeli dengan ya hanya kebaikan saja, bukan berupa kebenaran firman Tuhan, tapi kebaikan dunia gitu. Kebaikan dunia itu ya bisa menggantikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kan beda sekali, teman-teman. Sedangkan firman Tuhan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang diperintah peraturan oleh dunia, kan berbeda sekali, teman. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan gitu, dalam dirancangkan dan kehendak Tuhan gitu, dengan apa yang dirancangkan kehendak duniawi, rancangan dan kehendak dunia itu berbeda sekali, teman. Bahkan rancangan duniawi itu ya sama gitu dengan rancangannya iblis dan setan, sama. Berarti ya memang jangan-jangan kalau kita tidak mengenal-mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, kita tidak mengenal-mengerti akan Tuhan pribadi secara lebih dalam, ya pasti kejebak ke dalam rancangan kehendaknya si iblis tadi, yang sebenarnya sama dengan rancangannya orang dunia atau orang berkeyakinan gitu. Itu, teman-teman. Matius pasal 19 ayat 23-26. Firman katakan akan sulit sekali bagi orang yang ingin kaya atau sudah kaya. Jadi ingin kaya atau sudah kaya gitu. Jadi bukan berarti kalau belum kaya itu tidak jadi bisa hidup benar. Ternyata ingin kaya pun belum kaya gitu. Maksudnya ingin kaya pun bisa hidup tidak benar, teman-teman. Jadi firman katakan akan sulit sekali bagi orang yang ingin kaya atau sudah kaya untuk masuk ke dalam surga, karena beda prinsip antara dunia dan akhirat, di mana dunia mencari dan mengenggam hal duniawi, sedangkan akhirat membagi dan melepaskan hal duniawi agar hidup tidak terbebani. Jadi memang kebalik, teman-teman, di kitab Matius pasal 19-23-26 itu terbalik sekali gitu. Yang firman katakan akan sulit sekali bagi orang yang ingin kaya atau sudah kaya untuk masuk ke dalam surga, karena beda prinsip antara dunia dan akhirat, di mana dunia mencari dan menggenggam hal-hal duniawi, sedangkan akhirat membagi dan melepaskan hal-hal duniawi agar hidup tidak terbebani. Jadi bertentangan sekali, teman-teman. Matius pasal 19 ayat 27-30, upah mengikuti firman Tuhan adalah perihal keselamatan kekal dan damai sejahtera serta hidup dalam surga, atau jadi tim Tuhan di dalam surga itu, dengan konsekuensi melepaskan serta meninggalkan hobi-hobi dan kesenangan-senangan serta kenikmatan dari harta, juga tahta dan keharmonisan keluarga di dunia ini, teman-teman. Jadi beda sekali, teman-teman. Kalau orang yang tidak mengenal
belum mengenal atau tidak mengenal, yang belum mengerti atau tidak mengerti akan perintah firman Tuhan. Kadang-kadang teman-teman ya, biasanya kalau saya kumpul dengan keluarga atau teman-teman yang sudah masuk ke dalam masa pensiun, teman-teman. Kalau pensiun dunia itu kan 55 tahun. Jadi biasanya kalau sudah bicara menyentuh umur 55 tahun, masing-masing orang itu punya cita-cita, teman-teman. Punya kehendak gitu, punya rancangan dan kehendak. Dan apabila kita tidak mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, kadang-kadang umur 55 tahun itu dijadikan satu patokan baru gitu bagi hidup si manusia ini, tapi bisa makin salah, teman-teman. Jadi ada yang mengatakan bahwa nanti kalau sudah pensiun ya berarti nanti pengen punya rumah yang begini di kota kecil saja gitu ya. Bisa begitu, teman-teman. Jadi ya karena mereka tidak mengenal gitu, tidak mengenal, tidak mengerti apa sih yang dirancang dan kehendaki oleh Tuhan gitu. Ya kalau bagi Tuhan gitu, ya kalaupun misalnya sebelum 55 belum ada peluang untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, seharusnya umur 55 dengan masa pensiunnya datang gitu, ya harusnya kan harus lebih mau untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan. Seharusnya yang benar seperti itu, teman-teman. Tapi ternyata orang dunia, orang berkeyakinan itu tidak dengan pola seperti itu, teman-teman. Ya tetap aja setelah pensiun pun bukan belajar mencari Tuhan lebih dengan lebih mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih merenungi firman Tuhan, lebih merenungi dan mampu mengerti akan firman. Bukan ke situ, teman-teman. Ya, tapi tetap aja yang dicari orang dunia dan orang keyakinan itu adalah bukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Nah, ini kembali lagi jadi kadang-kadang bingung juga gitu ya. Usianya sudah di atas 55 tahun, tapi polanya itu tidak beda dengan teman-teman, dengan pola-pola kanak-kanak gitu, atau mungkin balita rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, tidak beda gitu. Padahal usianya sudah sepuh, sudah 55 tahun lebih gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan apakah masih kebagian gitu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena kembali lagi kalau kita sadar gitu, kalau kita percaya Tuhan, ya mestinya minimal kita tahu bahwa umur kita itu ada batasnya, teman-teman. Bahwa umur kita itu ya 70-80 tahun. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan kalau parameternya sekarang sudah parameternya dengan umur pensiun yang 55 tahun, ya parameter meninggalnya anggaplah 70-80, kita anggap singkatnya 70 tahun. Yang saya sering katakan bahwa umur belajar mencari Tuhan itu tinggal 15 tahun, teman-teman. 55 tahun ke 70 tahun gitu, hanya sisa 15 tahun loh, teman-teman. Ya bisa mencari Tuhan enggak? Nah, kalau sampai sudah 55 tahun pun tidak ada kesadaran mencari Tuhan, ya secara enggak sadar umurnya nambah lagi, teman-teman. Ya anggaplah jadi 60 gitu, dari 55 menjadi 60. Lah, teman-teman sadar enggak 60? Berarti sisa waktu mencari Tuhan tinggal 70 gitu ya. Nanti kalau nggak sadar lagi, misalnya 65 masih belum sadar gitu, ya berarti sisanya tinggal 5 tahun. Dan kalau sudah sampai umur 70, ini nggak ngerti lagi bagaimana gitu loh. Nah, ini kembali lagi, ya harusnya kan kita mesti sadar gitu. Jadi kalau orang percaya Tuhan, sudah mengaku percaya Tuhan, ya mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan, ya harusnya minimal tadi saya katakan bahwa ya minimal orang-orang ini harus tahu bahwa usia itu ada batasnya 70-80 tahun. Beda dengan orang dunia yang tidak pernah mau mikir batas itu, teman-teman. Karena kalau sampai orang dunia memikirin batas itu, seolah kesannya langsung ya urusannya dengan mati itu, kematian. Ya, kalau kita bicara ingat akan firman Tuhan, ya dalam arti kata batas umur itu ada 70-80 tahun. Orang dunia itu tidak berani menghadapi itu, teman-teman. Karena itu urusannya kematian. Jadi kematian itu nggak perlu dipikirin. Kalau bagi orang dunia seolah gitu, ya biarin aja. Kalau memang sudah waktunya, sudah harus meninggal, ya meninggal gitu. Orang dunia sepraktis itu mikirnya, teman-teman. Tanpa mikirkan nanti kalau sampai misalnya keburu meninggal, tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, nanti konsekuensinya ada kemungkinan tergelincir yang masuk ke dalam neraka, mendapatkan kebinasaan yang kekal. Itu orang dunia nggak mikir begitu, teman-teman.
Nah, pertanyaannya, orang yang berkeyakinan, yang beragama, mikir begitu tidak sih gitu? Bahwa yang namanya Tuhan katakan dalam firman-Nya gitu, bahwa apabila kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup di dunia ini, bukan di akhirat nanti, di dunia ini, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga, teman-teman. Ya, karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kitanya akan masuk ke dalam neraka, tergelincir masuk ke dalam neraka. Hanya yang melakukan firman Tuhan yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang berkeyakinan ini, orang dunia dan orang berkeyakinan, kan tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman. Ya, karena tidak mau mencari Tuhan dengan cara yang benar, tidak mau mengenal Tuhan dengan cara yang benar, tidak mau mengerti Tuhan dengan cara benar. Ya, akhirnya dengan apa? Tuhan itu ya dibuat simbolis aja, formalitas aja, dan Tuhan itu dipaksa dimengerti, dipikirkan dari jiwanya si manusia sendiri, dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri, teman-teman, bukan dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan itu. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang tidak masuk ke dalam surga, teman-teman. Nah, ini jadi ujung-ujungnya yang paling awal itu, teman-teman, untuk bisa memiliki Tuhan secara sempurna, ya dasarnya itu mesti harus dari dasar awal itu kemauan, teman. Kemauan untuk mencari firman Tuhan dan Tuhannya dulu, itu paling dasarnya itu, teman. Dan baru berlanjut ya bagaimana untuk lebih, bukan cuma sekedar mencari saja. Kalau mencari saja takutnya cuma sebatas yang tadi simbolis formalitas aja, teman. Oh, berarti udahlah dibaptis aja kalau secara Nasrani gitu. Udah secara simbolis formalitas berarti kita sudah terima Tuhan dengan cara baptis. Kan bukan cuma cukup begitu, teman-teman. Meskipun itu banyak dilakukan oleh orang-orang berkeyakinan. Sebenarnya kuncinya bukan yang penting formalitinya atau simbolisnya dibaptis tadi, teman-teman. Yang paling penting itu kan apa ya? Pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan perintah-perintah firman Tuhan. Ini Tuhan beritakan apa gitu? Tuhan ini ngatur apa dalam hidup kita gitu? Itu harusnya pengenalan itu yang paling penting, teman-teman. Dan harus digali terus gitu. Pengenalan apa lagi? Ya, perintah dan peraturan firman apa lagi gitu? Yang dari Tuhan bagi kita, untuk kita. Nah, itu semua kan sudah disediakan dan diatur oleh Tuhan. Ya tinggal kita baca di firman Tuhan aja, kita udah tahu semua, teman-teman. Apa sih perintah dan peraturan firman Tuhan gitu? Ya problemnya kita mau nggak ngedalami terus-menerus akan perintah peraturan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Itu pertama gitu. Jadi harus mau mencari, setelah mencari harus mengenal dan memperdalam pengenalan akan firman Tuhan, bahkan pribadi Tuhannya gitu. Nah, dilanjut lagi, teman-teman, direnungi gitu. Jadi firman-firman yang sudah kita dalami itu kita renungi untuk bisa mendapat pengertian. Meskipun awal-awal, teman-teman, pengertian itu lahir dari hikmat kita sendiri, dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri gitu. Ya tidak apa-apa, teman-teman. Tapi kita harus jangan capek-capek, jangan merasa capek gitu. Ya untuk terus merenungi firman, pengertian akan firman Tuhan tersebut. Satu saat, teman-teman, Tuhan akan bukakan ya kita ini untuk bisa mengerti, teman-teman, harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Tuhan akan kasih pengertian semacam itu, teman-teman. Waktu kita terbuka bahwa yang namanya mengerti firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan. Nah, akhirnya kita jadi mampu ya mengerti firman Tuhan dari sisi pandang, dari sudut pandang Tuhannya, dari pikiran perasaan dan kehendak Tuhannya. Jadi kita akan makin mengenal dan mengerti bahwa oh, yang benar itu ya firman Tuhan itu maksudkan seperti ini loh, yaitu pengertian yang dari Tuhan tadi, teman, yang menyebabkan itu. Nah, kalau kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan dan kita mampu mengerti firman Tuhan karena roh Tuhan, ya otomatis, teman-teman, ya kita makin ada keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan untuk melakukan firman Tuhan pun harus punya roh Tuhan, harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Yang bagaimana kita menghidupkan keberanian, kita menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan, teman. Kuncinya pada dasarnya seperti itu kalau bicara dari sisi firman Tuhan, teman-teman. Tapi pagi ini, teman-teman, saya bukan ngebahas dari sisi hanya dari sisi Tuhannya, tapi dari sisi kitanya. Nah, dari sisi kitanya, teman-teman, apabila kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan, kita makin mampu mengerti firman Tuhan, kita makin mampu melakukan firman Tuhan. Ini akhirnya, teman-teman, kita ini bertolak belakang dengan apa yang dirancang dan kehendaki dunia, teman-teman. Yang tadi, jadi jangan-jangan kita ini harus meninggalkan kesenangan kita gitu ya. Ya kita apa mau gitu meninggalkan kesenangan kita. Ya kita mesti meninggalkan hobi kita gitu. Apa kita mau meninggalkan hobi kita gitu. Ya banyak sekali kalau saya pribadi gitu.
waktu belum saya mengerti akan firman Tuhan, apa aja juga saya hobi sebenarnya. Apa aja saya senang. Apalagi ya waktu saya dari sejak muda ya tercukupi teman dalam keluarga yang cukup. Jadi apa saja juga hobi itu bisa terjadi teman-teman. Tapi setelah menjelang makin dewasa secara physically, dewasa secara rohani gitu, belajar dewasa secara rohani, ya saya makin meninggalkan hobi-hobi tersebut teman-teman. Ya kadang-kadang sedih sekali loh meninggalkan hobi-hobi, apalagi hobi-hobi yang apa barang hidup gitu teman-teman. Kalau cerita hobi-hobi yang terkaitnya dengan barang mati gitu, ya mungkin ditaruh di dalam gudang, ya paling maksimalnya tidak mau dijual gitu teman-teman. Karena sedih, paling taruh dalam gudang nggak terlihat. Sekali-kali mungkin kepikir sedih juga teman-teman. Aduh ini saya kok punya alat-alat musik ini, saya kok punya ruangan studio seperti ini, saya kok punya mesin-mesin perkayuan, saya kok punya mesin-mesin perbengkelan untuk mobil, ini itu. Nah itu semua bisa saya tidak jual teman-teman, tapi kan tetap teman-teman akan membuat sedih gitu, karena melihat dulu apa aja saya coba, apa saja saya bisa laksanakan, tapi ujung-ujungnya harus ditinggalkan teman-teman. Itu bicara seperti itu gitu. Nah begitu pun juga istilahnya hobi yang kaitannya misalnya dengan apa? Misalnya saya senang hewan, senang binatang gitu. Ya akhirnya apapun juga saya ada teman-teman. Jadi bagaimana saya piara ikan, bagaimana saya piara anjing, bagaimana saya piara kucing, bagaimana saya piara binatang-binatang hewan itu, iguana teman-teman, sampai ratusan gitu banyaknya. Ya ikan lohan gitu lagi musim. Nah itu akhirnya semua hobi itu harus ditinggalkan. Apa kita siap gitu ya melepaskan hobi-hobi kita? Jadi kendalanya banyak sekali teman. Lari lagi ke bonsai, misalnya saya senang bonsai gitu. Ya sampai ribuan bonsai mesti saya tinggalkan. Nah sekarang teman-teman, waktu saya melihat apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, ya sedih teman-teman. Timbulnya kesedihan. Kok jadi semua tidak terawat apa? Ya cuman kembali lagi ya dalam hati, dalam apa pikiran perasaan saya gitu, dalam hikmat saya pikiran perasaan saya sedih. Tapi kalau dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya saya melakukan firman teman-teman. Saya belajar melakukan firman meskipun belum lulus gitu, karena masih ada rasa nggak enak di hati teman-teman. Ya tapi saya lagi belajar melakukan itu. Begitupun soal makan teman-teman. Kalau makan dulu, makan itu kan dicari. Jadi kalaupun saya bicara dengan mentor rohani saya, kalau dulu gitu, saya selalu bicara nomor satu itu soal kuliner, karena dianggapnya tidak ada kenikmatan hidup gitu yang disetujui oleh Tuhan gitu selain kuliner. Ya kalau kita dugem kan nggak boleh, jelas teman-teman. Yang ngawur hidup ngawur nggak boleh, merokok tidak boleh, apalagi kalau narkoba segala macam nggak boleh. Jadi ya anggapnya bahwa kuliner itu paling aman teman-teman. Kuliner itu paling aman, bisa bawa keluarga, bisa bawa teman-teman rohani kita gitu, bisa bawa mentor rohani, bisa bawa rohaniawan kita. Tapi ternyata urusan hobi makan pun juga bahaya teman-teman. Ya itu bisa menjadi satu berhala buat hidup kita. Ya kalau kita bicara ingin memberitakan kebenaran firman dan men-sharingkan sesuatu misalnya dengan teman kita di luar kota, jangan target kita itu bukan ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita pengen mencari kulinernya dulu teman-teman. Ya meskipun waktu itu dianggap bahwa kuliner itu tidak apa-apa, ya beda dengan yang tadi ya apa entertain amusement yang beda gitu, yang amusement yang dipakai orang dunia. Tetapi kan yang mudahnya bagi Tuhan, ya apabila kita bisa lebih memberikan segala sesuatu itu lebih dari kepentingan Tuhan, yaitu buat Tuhan kan jadi dari sisi firman Tuhan jadi salah, jadi dosa teman-teman. Ya contoh paling simpel tadi saya katakan, saya mau mencari kuliner di Semarang, padahal waktu itu pas ada teman gitu yang memerlukan sharing dengan saya. Nah saya berangkat ke Semarang itu untuk apa gitu? Ya apakah untuk sharing dengan teman saya tentang firman Tuhan gitu? Ya atau saya ke Semarang itu untuk mencari kuliner. Nah kalau saya niat hati kecil saya ke Semarang itu istilahnya mencari kuliner sembari nyambi
sharing ke teman saya, lebih kan udah salah teman-teman. Ya mestinya kan kita bicara nomor satu adalah men-sharingkan itu kalau dari sisi firman Tuhan seperti itu. Nah meskipun waktu men-sharingkan firman Tuhan itu karena masalahnya banyak yang di-sharingkan, jangan-jangan tidak keburu mencari kuliner. Nah kalau dulu sedihnya minta ampun teman-teman, kok jadi nggak jadi kuliner gitu, kok isinya cuma sharing doang. Tapi kalau memang kita makin dewasa rohani, karena memang target kita adalah men-sharingkan firman Tuhan, akhirnya ya memang ada satu kebahagiaan yang tidak terkira, yang tidak bisa dijelaskan, teman. Itu yang disebut kebahagiaan yang sempurna yang dari Tuhan di dalam kita gitu. Nah ini teman-teman, jadi kita mesti belajar dewasa terus-menerus. Ya apabila kita ingin memiliki Tuhan secara sempurna, ya hanyalah dengan memberikan 100% seluruh hidup kita gitu. Kesenangan kita, hobi kita, kenikmatan hidup kita, segala macam itu ya dengan cara ya itu tadi teman-teman. Bagaimana kita rela melepaskan ya genggaman tentang harta kita, tahta kita, bahkan keluarga kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap teman-teman. Jadi input hari ini buat teman-teman bahwa hidup secara sempurna itu ternyata banyak sekali bertentangan dengan apa yang kita orang dunia dan orang keyakinan inginkan. Beda sekali teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.